Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar Sobat Legal Channel? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat di Sudi Praitno Legal Channel, kanal YouTube yang insya Allah menjadi saluran bagi sobat-sobat yang selalu memimpikan, selalu mendambakan tegaknya hukum dan keadilan di Republik yang berjuluk sebagai negara hukum ini, yaitu penegakan hukum yang tidak semata-mata untuk memberi kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat dan rasa adil bagi masyarakat. Karena masih sering kita melihat penegakan hukum hanya sebatas penegakan yang hanya memberi kepastian hukum, tapi belum memberi manfaat, apalagi memberi rasa adil bagi warga masyarakat. Padahal dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah SWT telah berfirman, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sobat Legal Channel yang baik, bicara tentang putusan hakim atau putusan pengadilan di negara kita tercinta ini sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi bila putusan tersebut mengandung banyak masalah yang justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Masalah yang dimaksud di sini tentu saja masalah yang terkait dengan hukumnya, seperti pengadilan yang tidak berwenang, kesalahan hakim dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, putusan hakim tentu masih bisa dibatalkan melalui upaya hukum ke pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Masalahnya adalah bagaimana bila putusan hakim yang bermasalah tersebut statusnya sudah berkekuatan hukum tetap, atau sering disebut dengan istilah inkrah van geus, dan tidak tersedia upaya hukum apapun untuk melawannya. Apakah putusan hakim tersebut masih bisa dan boleh dilawan oleh pihak-pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk melaksanakan isinya? Pertanyaan ini mungkin saja muncul mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat putusan hakim yang bermasalah tersebut. Sebut saja misalnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat nomor 03-PHPU-DPD-22 Romawi /2024 yang baru saja dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juni 2024 lalu, yang isinya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat tahun 2024 di seluruh TPS yang ada di Sumatera Barat dengan mengikut sertakan salah satu calon yang sebelumnya tidak diikut sertakan sebagai peserta pemilu, yang merupakan pemohon dalam perkara yang baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan calon yang diikut sertakan tersebut untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka di media yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat termasuk pemilih tentang jati dirinya, termasuk bahwa ia pernah menjadi terpidana. Sobat, putusan MK ini jelas menimbulkan dampak besar, karena di samping ini adalah perkara pertama pemilu anggota DPD yang diulang dalam sejarah pemilu yang terjadi di Indonesia, juga tidak hanya terhadap pemilu DPD di Sumatera Barat yang harus diulang pemungutan suaranya di 17.500 lebih TPS karena hasilnya yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, tapi juga terhadap biaya dan waktu yang harus dikeluarkan serta jumlah tenaga penyelenggara pemilu yang harus dilibatkan, tidak kurang dari 122.980 orang anggota KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tentu saja terlepas dari persoalan benar atau salah putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, subjek-subjek atau pihak-pihak yang menjadi pemohon dan termohon dalam perkara tersebut
wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, terutama Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon dan calon peserta yang menggugat sebagai pemohon, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, lalu memutus pembubaran partai politik, dan terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu, termasuk tentu saja perselisihan hasil pemilu anggota DPD yang terjadi di Sumatera Barat. Kemudian sobat, dalam pasal 476 ayat 4 Undang-Undang Pemilu juga ditegaskan bahwa KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus ditindaklanjuti? Tentu saja putusan yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan pemungutan suara ulang untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat di seluruh TPS di Sumatera Barat. Tentu saja setelah kewajiban pemohon sebagai calon peserta pemilu anggota DPD untuk memenuhi persyaratan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi telah lebih dahulu dipenuhi, yakni mengumumkan secara terbuka dan jujur di media yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, termasuk pemilih, tentang jati dirinya, termasuk bahwa ia pernah menjadi terpidana. Sebagaimana kita ketahui, pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPD Sumatera Barat ini adalah seorang terpidana yang punya kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka di media yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, termasuk pemilih, bahwa dirinya pernah menjadi terpidana. Jadi, pemungutan suara ulang pemilu anggota DPD Sumatera Barat baru dapat dilakukan oleh KPU bila pemohon dalam perkara yang baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud pemenuhan syarat calon peserta pemilu anggota DPD Sumatera Barat. Jadi menurut hemat saya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang baru dapat dilakukan bila pemohon yang dimenangkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi ini menjalankan atau melaksanakan perintah yang juga tercantum di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sobat Legal Channel yang baik, selain kewajiban menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tersebut, ada pelajaran atau hikmah yang sepatutnya diambil dari dibatalkannya hasil pemilu anggota DPD Sumatera Barat oleh Mahkamah Konstitusi ini, khususnya bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini bagi Komisi Pemilihan Umum, yaitu sikap untuk patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut. Karena munculnya permohonan sengketa hasil pemilu anggota DPD Sumatera Barat ke Mahkamah Konstitusi ini dilatar belakangi oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan termohon dalam sengketa hasil pemilu anggota DPD di Mahkamah Konstitusi untuk memasukkan pemohon dalam daftar calon tetap anggota DPD Sumatera Barat dalam pemilu 2024 lalu, tapi tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh KPU sebagai termohon, sehingga masalahnya kemudian berlarut-larut sampai akhirnya berujung di meja hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ke depan tentu saja semua penyelenggara pemilu, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga Bawaslu dan tentu saja Dewan Kehormatan Pemilu untuk patuh terhadap putusan pengadilan manakala ada sengketa terhadap keputusan atau tindakan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Semoga hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga penyelenggaraan pemilu dari hari ke hari semakin baik
terutama dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang sudah berjalan prosesnya dan akan mencapai puncaknya pada bulan November tahun 2024 yang akan datang. Demikian perbincangan kita kali ini sobat, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.